Hai guys, salam sehat. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian? Pak Adi berharap kalian kabarnya baik-baik saja dan luar biasa. Baik, pada pagi hari ini Pak Adi ingin pergi ya, ingin cari sesuatu. Ingat, kemanapun pergi selalu gunakan masker. Pastikan masker rapat ya, tidak ada udara yang masuk. Nah, seperti ini ya. Ingat selalu saat bepergian gunakan masker untuk menjaga kesehatan kita. Hai guys, selamat pagi, salam sehat. Apa kabarnya anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan? Pak Adi berharap kalian kabarnya baik-baik saja dan luar biasa. Oke, pada pagi hari ini Pak Adi kembali lagi ya di jam pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum mulai pembelajaran, ingat bersihkan tempat tidurmu dulu. Kalau bangun tidur itu tempat tidurnya dibersihkan, dirapikan. Baru setelah itu mandi dan jangan lupa sarapan pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, kita siapkan hati kita dulu ya. Kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Hai anakku, selamat pagi, salam sehat. Sekarang Pak Ardi ada di mana? Iya, di belakang sekolah ya. Kalian lihat di sini ada apa? Banyak sekali tumbuhan tanaman. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh makhluk hidup, yaitu tanaman. Tanaman ini sangat berguna untuk oksigen kita. Kalau banyak tumbuhan di sekitar kita, oksigennya lebih baik. Jadi kita harus bisa merawat ya. Sering-seringlah menanam, sering-seringlah kita menanam pohon di sekitar rumah kita. Oke anak-anakku, ini adalah contoh makhluk hidup juga. Hai anak-anakku, kembali lagi bersama Pak Ardi. Sekarang Pak Ardi kasih contoh makhluk hidup selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada makhluk hidup merayap. Bukan ya, salah. Ini adalah manusia seperti Pak Ardi. Dia adalah Ibu Perin. Ibu Perin bukan merayap, tapi berjalan kaki. Dia berjalan bisa, berlari bisa. Nah, contoh dari makhluk hidup yang lain adalah seperti kita ini, yaitu manusia. Bisa dimengerti ya anakku? Jadi ada Pak Adi tunjukkan tadi sebelumnya ada tumbuhan. Nah sekarang Pak Adi kasih contoh manusia. Manusia pastinya berjalan, berlari, bukan merayap ya. Kalau merayap itu cicak. Baik, kita lanjut lagi. Hai anakku. Selanjutnya Pak Adi kasih contoh makhluk hidup yang lain. Lihat baik-baik ya. Yang di depan Pak Ardi ini ada apa ini? Nah, kalian perhatikan baik-baik. Binatang apa ini? Singa? Kerbau? Bukan, lihat baik-baik. Nah, matanya melotot tuh. Ini adalah binatang atau hewan anjing. Benar sekali, luar biasa kalian. Bunyinya anjing seperti apa suaranya? Meow.
Masa bunyi anjing seperti itu? Bunyi anjing adalah guguk. Nah, kalian mengerti ya? Sudah Pak Ardi kasih contoh tentang makhluk hidup. Yang pertama tadi tumbuhan, yang selanjutnya manusia. Tadi diwakilkan oleh Bu Perin dan Pak Ardi. Sekarang binatang anjing. Aduh, anjingnya takut. Pak Ardi ingatkan lagi ya, artinya makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi kata kuncinya dia dapat bertahan dan berkembang biak. Itu arti dari makhluk hidup. Sedangkan jenis-jenis makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah Pak Ardi jelaskan di awal video tadi ya. Diberikan contoh juga secara nyata di kehidupan sehari-hari. Sampai sini bisa dimengerti ya. Berikutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua, membutuhkan makan dan minum. Yang ketiga, berkembang biak. Kalau tidak tahu berkembang biak itu melahirkan, beranak, bertelur, itu berkembang biak. Yang keempat, tumbuh. Kalian bisa tumbuh menjadi besar, nggak mungkin makhluk hidup kecil terus nggak bertumbuh. Yang kelima adalah bernafas. Pastinya ya, kalau kita semua tidak bernafas akan meninggal atau mati. Nah, di situ sudah Pak Ardi kasih contoh cara membuat kalimat menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Contohnya, cicak bergerak dengan cara merayap. Tadi yang merayap cicak ya, bukan Bu Perin. Yang kedua, membutuhkan makan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Itu contoh kalimat. Kalian bisa membuat kalimat sendiri. Yang ketiga, berkembang biak. Cara berkembang biak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Yang keempat, tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Yang kelima, bernafas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, jadi kalian bisa membuat kalimat sendiri-sendiri. Itu tadi yang Pak Ardi sampaikan, yang kalian lihat di video adalah contohnya. Kalian bisa membuat kalimat menggunakan kosakata yang lain atau menggunakan bahasa yang lain. Tidak boleh sama dengan Pak Ardi ya. Kalian boleh memakai atau menggunakan makhluk hidup sebagai awal kalimat atau akhir kalimat. Bisa gunakan sapi, bisa menggunakan manusia, bisa menggunakan tumbuhan. Apapun itu, yang penting makhluk hidup. Contohnya lagi, sapi membutuhkan makan sehari banyak sekali. Nah, itu contoh sapi ataupun binatang yang lain. Komodo, kera, monyet, ular, babi, apapun itu. Ya, bisa dimengerti anakku? Nanti kalian buat kalimatnya ya. Sekarang saatnya mengerjakan tugas. Sekarang kalian buka buku 3A halaman 11. Kalian buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup.
nama makhluk hidupnya kalian bebas memilih. Bisa cicak, bisa gajah, bisa jerapah, manusia, tumbuhan, terserah ya. Terus kalian buatlah kalimatnya berdasarkan ciri-ciri tersebut. Lebih jelasnya kalian tiru saja apa yang Pak Ardi sampaikan tadi. Seperti Pak Ardi yang bahas tadi ya. Ini dia contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian tuliskan kosakatanya, terus di sebelahnya kalimat, biar lebih mudah dalam membuat kalimatnya. Bisa dimengerti anak-anakku? Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu berdoa, dan salam sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.